Udah waktunya seperti yang udah aku bilang dari awal. Tiap hari Minggu jam 10 kita bakal ada program Neo Sunday Request, yaitu ngobrolin edukasi secara objektif bareng rekan-rekan atau sahabasa perwakilan dari tiap sekolah ataupun universitas di kota Tasikmalaya. Dan sekarang Karisma nggak sendiri, udah ada 2 orang yang nemenin Karisma di siang hari ini, yaitu ada dari perwakilan dari SMK Yapsipa Tasikmalaya. Halo semuanya. Halo. Asik. Gimana pagi ini? Apakah bahagia atau enggak pas bangun tidur mau talk show? Alhamdulillah bahagia. Ya. Tadi di perjalanan gimana Ibu sama Disha ya? Ya, ini Disha. Oke. Perjalanannya lancar? Perjalanannya lancar. Menuju ke sini? Dilancarkan. Amin. Tidak ada kendala apapun, tidak ada macet. Aduh, karena Tasikmu emang jarang macet ya. Iya. Mungkin nanti menjelang tahun baru ataupun bulan puasa baru tuh agak-agak macet ya. Padahal mungkin tadi perjalanan dari mana Bu? Ibu dari mana OTW-nya menuju sini? Saya dari sekolah. Oh, dari sekolah. Iya, jadi janjian dulu sama Disha di sekolah. Di sekolah diantarkan ke sini. Oke. Iya. Disha juga sama. Sama. Tapi kalau aslinya dari mana Teh? Saya dari Gobras. Oh, deket lah itu mah. Kalau kamu dari mana? Oh, Disha dari Kawalu. Kawalu, oke. Lumayan lah ya. Iya. Itu mah agak effort dikit. Oke, nih sahabasa kita bakal ngobrolin seputar keseharian atau daily dari SMK Yapsipa itu gimana. Kebetulan ini spesial banget. Ini baru pertama kali loh ada gurunya yang datang, Bu. Iya, selamat pagi. Biasanya kita asisnya aja, murid-muridnya gitu, aja. Nah, iya. jadi kita ada 2 sudut pandang nih, dari Dishanya sebagai siswanya gimana dan juga Ibu sebagai gurunya gimana Ya, gitu. siap. Oke, mungkin aku kepo sama Ibu dulu deh kayaknya. Boleh. Gak kepo gak asik. Iya, gak kepo gak asik, bener banget. Karena mungkin untuk tantangan sebagai guru zaman sekarang tuh kan pastinya beda ya Bu, Iya, dengan betul. guru-guru zaman dulu. Yang mana zaman-zaman aku sekolah aja aku tuh kesannya kalau ke guru tuh takut banget gitu. Iya, betul. Tapi kan kalau ngelihat yang sekarang tuh malah kayak di berita-berita gitu ya, kayak Iya. lebih sensitif aja. Guru tuh jadi riskan, jadi bingung untuk mendidik seperti apa tuh. Untuk membawa culture pendidikan era zaman dulu tuh susah banget untuk Iya, diterapkan zaman sekarang. Betul. Nah, kalau menurut Ibu sendiri tantangannya apa sih di zaman sekarang untuk sebagai pengajar gitu? Ya, baik. Tantangan terlebih saya sebagai pengajar di sekolah di era zaman sekarang menghadapi Gen Z gitu. Ah iya, generasi aku tuh. Iya. Gen Z dengan gen milenial dengan gen kolonial bahkan mungkin jelas berbeda sekali cara menghadapinya gitu. Iya. Nah, untuk menghadapi Gen Z ini setidaknya kita yang pertama itu dari hati ke hati. Gitu ya, yang seperti itu karena memang Gen Z sekarang itu tidak bisa dengan keras. Tidak bisa dengan penekanan gitu. Tapi dengan dari hati ke hati kita secara persuasif untuk mendidik anak-anak, memberikan pengertian kepada anak-anak dan yang pastinya anak-anak bisa menerima apa yang kita berikan. Gitu. Jadi lebih ke jadi bestie-nya gitu ya. Betul. Memang sangat beda sekali kalau zaman dulu kita kan sungkan ya Bu, kayak takut ketemu gitu. di luar aja Kak Guru tuh kayak mending gak ketemu deh gitu kan. Mending nyumput aja gitu. Iya, mending nyumput aja daripada harus nyapa atau gimana, bukannya gak mau nyapa ya, tapi kayak takut aja kan. Karena takut dan malu gitu. Harus gimana nih ketemu ada guru gitu. Iya. Tapi sekarang juga kan guru-guru zaman sekarang juga kayak udah muda-muda lah ya. Udah masuk ke generasi-generasi yang mungkin lebih bisa masuk ke Gen Z itu sendiri ya. Betul sekali karena menyesuaikan gitu. Karena kalau kita tidak menyesuaikan ya mau ada chemistry seperti apa iya, gitu bener banget, antara guru dan siswanya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang siswanya seperti apa nih? Biasanya nih kan Gen Z itu kan susah diaturnya ya Bu. Kayak punya pemikiran sendiri lah ibaratnya, kayak idealis banget gitu. Terus kalau misalnya di pepatahan kolot teh, udah zaman akhirnya mah gitu. Nah, kalau Disha sendiri gimana? Di era sekarang pembelajarannya kayak gimana gitu?
Kalau untuk Disha sendiri, kalau ngelihat teman-teman yang lain kan kita memang beda-beda karakter ya. Iya. Nah, jadi tergantung orangnya. Kalau misal ada yang nurut ya nurut, kalau di waktunya dia memberontak ya memberontak. Kadang kebanyakan emang Gen Z sekarang tuh susah diatur tuh, benar-benar pengen sakarepna kalau kata Aduh, Mas Susro. iya Iya. benar. Iya. Karena mungkin realitanya zaman sekarang tuh kan seiring perjalanannya banyak media sosial yang begitu pesat banget. Betul. Jadi apa-apa tuh ngelihat yang lain gitu. Betul. Ya Benar. misal kayak di sekolah lain mah kayak gini-gini. Ini, Kok betul. sekolah kita nggak bisa sih? Padahal kan Betul. maksudnya dari staf sekolahnya, jadi sivitas akademiknya kan punya banyak pertimbangan. Betul, Dan betul. disesuaikan juga dengan karakter sekolah itu sendiri gitu betul, ya. Betul. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak, kebetulan saya sebagai kesiswaan di sekolah, Oke. gitu. Jadi di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Jadi dimanapun kamu berada, kamu harus mematuhi peraturan yang ada di tempat dirimu sendiri. Iya, gitu. iya. Karena memang sekolah juga, pihak sekolah membuat peraturan itu tidak semata-mata semuanya untuk kebaikan Iya, siswa-siswi itu sendiri. Karena disesuaikan juga dengan karakter sekolahnya mau dibawa Betul, kemana ya Bu, visi misinya sekolah betul. tuh mau seperti apa. Jadi aturan tuh dibuat untuk menyelaraskan itu sendiri. Betul. Ya, tapi kan siswa berpikir lain ya. Ya. Kayak di itu mah caranya kia Betul, di sekolah memang. kita mah nggak ada misal Memang gitu. betul. Jadi ketika ada teguran atau sanksi nih, Bu, di sekolah itu mah gak ada sanksi apapun, Bu, iya. seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak sudah diberikan paham sehingga mereka memahami apa peraturan di sekolah dan mereka mengikuti dengan baik. Oke. Tapi ini Disha termasuk murid yang taat aturan banget. Murid kebanggaan saya ini di Syah. Murid kebanggaan. OSIS juga atau enggak? Dia ketua OSIS Masya 2 Allah. periode loh. 2 periode. Iya, Oke. betul. Tapi kenapa ya Bu tahun-tahun sekarang ketua OSIS itu banyak wanita loh? Iya, Iya, bener. karena Dan- memang perempuan itu lebih kuat sepertinya. Tapi Gitu. generasi ibu, generasi aku Iya. cowok semua kan rata-rata kan. Iya, rata-rata Ya, laki-laki. laki-laki. Kadang ada diskriminasi kayak cewek tuh nggak bisa jadi Iya, ketua gitu. betul. Kalau dulu zaman kita ya. Ya. Gitu. Dan Kalau ibu tahun berapa sih? Kayaknya aku tua banget. memang terlihatnya saya angkatan tahun berapa? Kayak seumuran sama aku sih. Iya, maksudnya kayak kemarin aja udah 3 sekolah yang kesini, Ya. 3-3-nya cewek ketua OSISnya. Oh gitu? Oh iya. SMA 2, benar, SMA benar. 3 itu cewek Iya, semua ketua iya, OSISnya. Betul. Dan sekarang cewek lagi gitu ketua Iya. OSISnya yang datang. Jadi independent woman gitu. Bener. Emansipasi itu bener-bener nyata ya Betul. sekarang tuh. Betul. Tapi by the way ngomongin soal SMK Yapsipa Tasikmalaya itu sendiri, Ya. SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Iya. Iya. Pasti punya beberapa jurusan. Ya. Nah, di sana tuh ada apa aja? Boleh Ya. dijelasin nggak? Jurusannya itu berbasis bisnis manajemen Oke. gitu. Jadi jurusannya pertama ada pemasaran, yang kedua ada perkantoran, Oke. dan yang ketiga ada akuntansi. Oke. Itu jurusan di sekolah kami. Jadi kalau fakultas ekonomi ya itu Iya, betul. Fakultas Ekonomi. Karena Jadi basisnya mengarahnya semuanya. ke bisnis. gitu. Basisnya ke bisnis, mengarahnya ke bisnis semua. Betul. Tapi Bu, dari 3 jurusan tersebut apa sih, boleh dijelasin nggak kayak keunggulannya dari tiap masing-masing jurusannya gitu? Iya. Sebenarnya semuanya unggul gitu. Ketiga jurusan itu unggul karena memang kami dari setiap jurusan itu melink and match-kan dengan dunia kerja. Iya. Gitu. Jadi misalnya nih jurusan pemasaran, dunia kerjanya pasti pemasaran itu kan merupakan pelayanan. Nah, di Yapsipa itu ada yang namanya Yapsipa Mart gitu. Jadi kami sediakan Yapsipa Mart di sekolah gitu. Jadi anak-anak bisa langsung secara praktik bagaimana sih bekerja di dunia industri yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua ada pos juga. Gitu, pos Yapsipa ada. Oh, ada juga. Ada, iya. Oke. Jadi ya kalau mau ngirim paket apapun itu boleh. Oh, boleh. Aman Ke, lah ya. pos SMK Yapsipa. Oke. Terus kalau yang lainnya kayak akuntansi. Akuntansi pos Sama juga juga. kan bisa akuntansi. Oh iya, jadi gitu, dari iya. satu benchmark kayak minimarketnya, kayak Ya, posnya itu kan ada ada semuanya komponennya di tuh sana. ada semua di sana ya. Betul, Iya. betul sekali. Oke. Gitu. Kalau di Syah sendiri jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Gimana jadi siswa akuntansi?
Masya Allah, luar biasa. Tapi emang karena memang minatnya dari zaman SMP, jadi kita ngejalanin pekerjaan pembelajaran akuntansi juga enjoy banget gitu. Karena emang suka sama pembelajarannya. Ya, asalkan debit kreditnya balance aja Ya, ya. benar. Karena aku juga anak akuntansi loh, Bu. Oh, akuntansi juga, Masya Allah. Seangkatan sama Bu Titim. Oh iya, betul, betul. Jadi kayak aku tuh kayak lihat-lihat, Titim posting SMK Yapsi Tasikmalaya, dia di Tasik, kata aku teh. Aku tawarin aja deh untuk talk show di sini. Ternyata bisa. Kemarin juga sempat kesana juga walaupun sebentar sih. Karena kabar hujan. Sekarang mah durcur. Iya, bener, duhur sudah cur hujan. Jadi kayak sebisa mungkin duhur tuh sudah di rumah aja standby ya. Betul. Karena Tasik tuh lagi gak bisa diprediksi banget. Di berberan ini tuh kayak hujan-hujan terus. Kalau hujan yang ini sih romantis ya. Kalau yang hanya gemercik-gemercik saja. Kayaknya Lisa, ibu ini tuh keibuan banget dan kayaknya soulmate banget deh buat kalian ya. Benar banget. Coba deh jelasin dong tentang ibu Neng ini gimana di sekolahnya. Kalau awalnya kan bisa deket itu emang kita awal bangetnya mah jalur organisasi nggak sih Bu? Soalnya kan beliau juga wakasek kesiswaan. Nah Disha juga sering kontribusi apa-apa sama bareng Bu Nep, dan Bu Nep tuh bener-bener ngerangkul banget gitu ke anak murid didiknya. Jadi bikin kedekatan dan juga gampang nyaman gitu. Karena cewek tuh selalu pakai hati ya Bu. Betul. Apapun itu. Terus juga pas waktu pembelajaran kan Ibu guru bahasa Indonesia itu kita setiap mulai pembelajaran tuh pasti dibukanya tuh sama yang ceria-ceria. Jadi setiap harinya tuh asik gitu. Padahal pas datang ke sini juga positif vibes banget. Iya, banget memang. Memang harus terus bahagia gitu. Tapi bener Bu, menebarkan kebahagiaan tuh bikin kita awet muda gak sih Bu? Betul. Jadi kayak kita gaul sama anak-anak pun kayak merasa umuran aja. Iya, memang gitu. Selfie apapun itu, anak-anak sering curhat juga. Gitu. Surat percintaan mungkin ya di SMK. SMK kisah kasih di sekolah ya Disha ya. Boleh dong Disha jelasin kisah kasih di sekolahnya gimana? Kisah kasih. Kamu termasuk orang yang butuh banget support system gak sih? Sebenarnya mah opsional aja sih Kak. Asik. Tapi untuk sekarang ada gitu. Sesekolah juga? Iya. Wah Bu, tahu Bu orangnya? Tapi tahu. Tapi tetap kalau di sekolah itu dibatasi. Ya. Bukan hanya di sekolah sebenarnya, dimanapun mereka berada. Kita gitu. Juga nggak terlalu menonjolkan gitu. Tapi Disha, perlu kalian tahu, perlu kamu tahu gitu ya. Guru tuh kadang tahu aja tentang kita deket lagi sama siapa. Karena dulu aku pas zaman SMA kayak deket sama cewek misal, tiba-tiba Karisma kamu lagi deket sama ini ya. Udah berapa nyari kasih ibu. Ya, jadi beritanya gampang nyebar gitu. Banyak banget info burungnya di sana. Iya, betul. Karena kan mungkin guru juga ada diskusi tentang siswa-siswanya ya Bu ya. Iya. Kayak sering sharing dengan guru satu sama lainnya. Iya. Betul. Tapi Bu, kalau misalnya di SMK Yapsipa itu sendiri, kalau misalnya oke lah, kalau misalnya kegiatan akademik pasti kita mengacunya pada kurikulum yang berlaku. Betul. Yang sekarang dipakai Iya, gitu. betul. Nah, untuk di SMK Yapsipa itu sendiri pakai kurikulumnya yang mana? Untuk di Yapsipa sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Gitu. Alhamdulillah semua jenjang sekarang kelas 10, 11, 12 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau tahun kemarin hanya kelas 10, 11 saja yang kurikulum Merdeka. Nah, kelas 12 kurikulum 2013 karena masih yang dulu kan. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya sudah kurikulum Merdeka. Yang membedakan hanya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang membedakan hanya pada ada apa ya? P5. Jadi ada P5 betul. Kelebihannya itu ada P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sana anak-anak bisa lebih mengeksplor, bisa lebih berekspresi gitu dengan segala keterampilannya gitu. Dan bahkan mungkin kalau misalnya di realitas sekarang anak-anak sekarang tuh kreatif semua ya Bu. Betul, kreatif. Dan harus banget dan kudu banget dapetin mentor atau guru yang benar-benar support dengan program siswa tersebut. Betul. Ya, karena betul kan sekali. Rata-rata kalau guru-guru zaman dulu kan apalagi yang udah tua-tua mungkin ya, yang udah capek lah bekerja menjadi guru, pengabdian menjadi guru kayak udah bukan waktunya untuk kikituan lagi misalnya ya. Tapi kan mungkin ibu sendiri bisa memberikan support yang terbaik buat mereka ya. Betul. Saya selalu support apapun itu, asal itu memang jalan yang baik gitu. Misalnya Bu, saya ingin menampilkan apa gitu, boleh silahkan. Asalkan memang keterampilannya itu
yang ada edukasinya gitu, tidak hanya jentrak-jentrik saja di atas panggung. Tidak hanya gegewalan. Iya, betul. Tapi emang ada edukasinya Iya, gitu. Ada pesan yang bisa diambilnya gitu sebagai pelajar itu Betul, seperti betul apa? sekali, betul. Oke, tapi Bu kalau misalnya tadi kan udah ngomong kurikulum yang dipakainya, tentunya mungkin sekolah tuh punya penerapan mungkin untuk kebaikan akhlaknya ataupun perilakunya. Betul. Nah, ada gak sih kegiatan dari SMK Yapsipa itu sendiri yang mungkin untuk lebih mengembangkan karakter siswa itu sendiri? Iya, betul. Alhamdulillah ini menurut saya gitu program unggulan dari SMK Yapsipa dari segi keagamaan. Masya Allah. Gitu. Jadi kami mewajibkan siswa-siswi untuk berjamaah sholat duhur dan berjamaah sholat asar. Gitu. Oke. Jadi dalam sholat duhur itu ketika sudah sholat duhur dilanjut dengan wirid. Setelah wirid ada kajian selama kurang lebih 10 sampai 15 menit gitu. Oke. Lalu hari Jumat juga sama ada duha dan ada kajian juga gitu. Setidaknya kalau misalnya anak-anak mendengar dari kajian tersebut ada lah gitu, walaupun masuk kuping kiri keluar kanan tapi mungkin ayah anu nyangkrung gitu sedikit. Ya, setidaknya dan juga mungkin kalau misalnya temanya cocok banget sama anak itu, Betul. mungkin bisa jadi ilmu yang banget bisa direalisasikan sama mereka gitu di kehidupan betul sehari-harinya sekali, ya, Bu. betul. Nah, itu mungkin hal yang terlihat sederhana ya, Bu, untuk Betul. kayak sholat, Iya. kayak udah sholat bisa di rumah ogen, Betul. bisa sendiri ogen misalnya Sendiri ogen, kasarnya. Tapi kan dengan sekolah memberikan aturan tersebut, mungkin siswa juga bakal terbiasa dengan sendirinya ya, Bu. Alhamdulillah itu kan namanya pembiasaan. Iya. Jadi mereka terbiasa mau di sekolah ataupun di luar ketika mendengarkan suara azan, oh di sekolah saya suka langsung sholat nih. Nah, mudah-mudahan di luar sekolah juga mereka bisa menerapkan pembiasaan tersebut gitu. Berarti sholatnya zuhur sama asar, Zuhur sama asar. full day berarti sekolahnya ya? Full day, alhamdulillah. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oke. Aduh, Disha minggunya kesini nggak liburan. Gak jadi diapelin dia. Udah mungkin Bu tadi malam. Soalnya tadi malam cuacanya mendukung, nggak hujan. Tapi nih tadi program sekolah mungkin dengan menerapkan kebiasaan sholat zuhur dan Iya. asar berjamaah, Iya, walaupun mungkin bagi siswa mah terpaksa atau gimana, tapi itu demi kebaikannya. Subhanallah itu Ya. ketika untuk menggiring siswa, Disha tahu sendiri gitu Iya, bagaimana kita menerapkan Iya, pembiasaan itu kepada siswa yang awalnya memang tuh susah sekali. Iya. Ada yang ibu alasannya kan kalau perempuan itu head and itu hampir. gitu. Oke. Kalau laki-laki bisalah tidak ada alasan apapun gitu. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan ataupun sampai saat ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah anak-anak sudah menjadi pembiasaan yang Iya, baik. iya. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya. Amin, ya Rabbal Dan alamin. kepada kita semua. Ya. Nah, mungkin buat orang tua juga yang mungkin anak-anaknya gak mau pesantren misalnya, Betul, nah, betul. ke Yapsipa aja ya, maksudnya Iya. kita menanamkan modal-modal nilai keagamaan di Betul, sananya ya. betul sekali. Iya. Tapi nggak terlalu pesantren banget, mungkin nggak mau jauh Nggak. sama orang tuanya gitu Iya. ya, nggak mondok lah istilahnya. Iya, betul. Oke. Tapi kita juga lokasinya itu dekat dengan pesantren juga. Oke. Iya, gitu. Jadi kalau ada nih pemirsa di rumah yang ingin pesantren terus masuk SMK juga, ayo gabung Nah, bersama kami bisa di juga SMK ya. Yapsipa. Ada Oke. Kalian pesantren promosi. juga Oke. gitu. Karena Yapsipa itu kantinnya tuh gede banget, ada pasar pada Betul sekali tuh. Semuanya serba Semua ada, serba sayuran ada. ada, apapun ada karena kantinnya besar. besar sekali ya. Betul. Dan bukanya 24 jam lagi Buka kantinnya. 24 jam, betul. Oke. Nah, kalau Disha sendiri mungkin Disha sebagai pengurus OSIS ya, punya program-program OSIS tentunya yang mungkin diterapkan untuk kebaikan sekolah dan untuk mendukung proses menyeimbangkan antara akademik dan non akademiknya di sekolah. Nah, apa aja sih program-program yang mungkin sudah terlaksana dan terrealisasi oleh OSIS angkatan Disha itu sendiri? Kalau untuk program OSIS angkatan Disha itu kita untuk program besarnya tuh kalau buat kerohanian kayak biasa Oke. PHBI dan juga pembiasaan sholat duhur itu kita memaksimalkan untuk anak-anak tuh selalu mengikuti gitu. Terus kalau misal ada yang tidak mengikuti, kita selalu rolling pengurus OSIS terus ditulis dan bakal ditanyain gitu bener-bener head atau enggak. Kadang kalau misal lewat nih dari jadwalnya dari kemarin gak sholat terus, kadang dipanggil langsung ke rumah Wakasek buat disanksi ya Bu. Nah terus juga kita juga kalau ada program mingguannya setiap hari Senin itu kita razia. Nah itu kedisiplinan aja sih mereka pakai atribut, terus yang telat kita suka
nggak dihukum kayak gitu, kayak hal kecilnya. Terus juga program besarnya juga kita ada kayak kegiatan MPLS, LTKS yang kayak gitu, Smart Trend. Oh, Smart Trend. Nah itu biasanya di bulan puasa. Iya. Selama bulan puasa ada kegiatan itu ya. Iya. Oke. Berarti Bu kebanyakan emang programnya itu berbasis keagamaan ya. Ya, berbasis keagamaan. Adapun yang umumnya paling LDKS. LDKS. Iya, Latihan LDKS. dasar kepemimpinan. Peringatan Hari Besar Nasional Iya. mungkin Ya ya, betul, untuk itu selalu umum-umumnya. kami adakan gitu. Nah ini cocok Seperti banget itu. nih buat sahabat Stel yang mungkin lagi bingung cari SMK. Ya, Iya. Apalagi sekarang udah masa-masa terakhir. betul. Bisa banget ke Yapsipa karena ini balance banget sih menurut aku Iya. antara dunia dan akhirat. Insyaallah. Dunia dan akhiratnya benar-benar balance banget. Iya. Karena zaman sekarang mohon maaf ini jarang banget orang-orang yang memutus sekolah-sekolah yang mungkin menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya ataupun rohani dan juga akademiknya gitu. Iya, betul. Karena mungkin terbiasa dengan karena negeri biasa-biasa aja ataupun swasta kayak biasa-biasa aja karena Iya. nggak ada basis Islamnya ibaratnya gitu ya. Jadi seolah-olah biasa aja gitu, nggak memprioritaskan ini. Tapi SMK Yapsipa berani memberikan terobosan dengan adanya balancing antara kegiatan akademiknya berjalan lancar dan juga kegiatan rohaninya tuh sangat-sangat didukung sekali gitu Iya, oleh pihak betul, gurunya betul, juga. betul. Oke. Ini keren banget Bu. Bisa jadi salah satu program unggulannya mungkinnya Iya. dari SMK Yapsipa itu sendiri. Iya, betul. Tapi Bu kalau misalnya Ibu udah berapa tahun menjadi guru? Secara gak langsung nanya umur. Saya menjadi guru dari lulus kuliah itu tahun 2011. 2011 Berarti sudah berapa tahun nih? Langsung mengajar. langsung mengajar. Histori saya itu mengajar dulu itu dari mulai pernah mengajar anak TK. Pernah. Oke. Bagaimana riweuh paciweuhnya. Tapi bagaimana ramainya Iya, gitu. iya. Nah itu. Lalu setelah TK saya juga pernah mengajar di MTS. Bagaimana cara kita menghadapi siswa-siswi MTS yang memang beranjak remaja tuh. Ya, Puber dari ya, SD Bu, ya? betul, puber gitu. Dan sekarang alhamdulillah ada di SMK Yapsipa Oke. gitu. Tentunya menjadi guru itu adalah hal yang menurut saya hal yang hebat. Kenapa Oke. disebut hebat? Karena kita bisa menciptakan atau bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Asik. Gitu. Bijak sekali Ibu istri ini ya. Masya Allah. Tapi Bu tantangannya gimana Bu? Kayak suka dukanya selama Ibu menjadi guru kayak gimana aja? Iya, suka duka tentunya ada gitu. Suka duka. Sukanya ketika kita bisa ada chemistry dengan siswa-siswi iya, kita. iya. Gitu, ada chemistry, terus bisa dekat, bisa mendengarkan curhatan mereka, bisa menjadi sosok inspirasi bagi Iya. anak-anak lah, Iya, gitu. Itu adalah sukanya. Dukanya ya ketika kita menghadapi anak-anak yang terkadang anak itu tidak bisa dikasih tahu gitu, Iya. tidak bisa dididik. Ini bagaimana nih? Jadi itu tuh membutuhkan pemikiran yang amat sangat. Mau tidur juga kepikiran. Ini anak Iya, seperti iya. ini harus dibagaimanakan. Apalagi zaman sekarang kan tidak boleh ada kekerasan. Gitu. Jadi menjadi guru itu selain sebagai kita sumber ilmu, tapi sebagai motivator, Iya. sebagai fasilitator dan sebagai inspirator. Oke. Gitu. Tapi Bu, aku juga kan sebenarnya jurusan keguruan. Alhamdulillah ya Bapak Guru dong. Bapak Lebih Guru. tahu ya bagaimana pendidikan. Gitu. Dan mungkin itu hal yang membuat aku belum bisa masuk ke hal itu gitu. Karena aku tuh orangnya sensitifan Bu, yang takutan gitu. Iya, betul. Walaupun ya kelihatannya kayak bodo amat gitu orangnya, Iya. tapi kayak enak gak ya kalau ngomong sama dia kayak gini, Ini, atau kayak gitu. enak gak ya sama siswa ngomongnya kayak gini. Iya, Nah, iya, Ibu betul. mungkin awal-awal Ibu jadi guru kayak gitu juga mungkin Iya, ya. betul. Memang ketika awal-awal itu, aduh ini bagaimana nih menghadapi siswa. Iya, Gitu. iya. Karena kita bukan hanya memberi ilmu saja kepada siswa, tapi memberi apa ya? Memberi contoh gitu. Harus memberi contoh yang baik gitu. Tadi juga apa yang saya katakan, menghadapi siswa itu dengan berbagai macam karakter itu siswa Iya. semuanya tidak sama. Ada yang
gampang gitu dibilangin, ada yang memang aduh pendekatannya tuh bener-bener Harus ekstra Masya banget Allah, ya. ekstra banget dari mulai kita misalnya nih ada siswa yang melanggar peraturan Iya. gitu. Nah kalau di SMK FSIPA ya, kalau saya gitu, ketika siswa contoh kecilnya lah kesiangan gitu, Nah, datang terlambat iya. ke sekolah. Nah, datang terlambat ke sekolah, yang pertama yang saya tanya itu alasannya kenapa? Takutnya memang macet di jalan atau ada kendala apapun gitu. Kalau misalnya ada macet di jalan atau kendala apapun, tetap dikasih sanksi, tapi sanksinya tidak berat. Hanya membaca suci Al-Qur'an gitu, terus menulis suci Al-Qur'an gitu. Oke. Bahkan ini pengalaman saya tahun-tahun lalu, ada siswa yang memang sering kesiangan, dia itu menulis Al-Quran itu sudah sampai 1 surat atau berapa surat gitu. Ataupun menalar sudah sampai berapa surat gitu, tapi hal baiknya mereka jadi bisa, mereka jadi tahu gitu, seperti itu. Tapi ada juga siswa yang misalnya kesiangannya itu alasannya kesiangan karena bangunnya. Bangunnya kesiangan. Terus saya tanya, kenapa bangun kesiangan gitu? Apakah Ananda itu tahajud gitu, tahajudnya sampai jam 3 gitu. Banyak banget sholatnya gitu ya. Iya, gitu. Seperti itulah gitu. Oke. Nah, dan juga jadi guru tuh kan benar-benar bukan hanya di sekolah aja ya, Bu, tapi kayak 24/7 tuh harus menjadi contoh yang baik gitu. Betul. Apalagi sekarang ada medsos gitu. Betul. Nah, itulah yang menjadi ketakutan saya menjadi guru ya. Takut gak bisa update apapun nih, karena guru itu kan digugu ditiru. Iya, bener. Jadi ketika kita update apapun itu, wah ini siswa saya lihat nih. Iya. Bagaimana nanti kalau misalnya hal yang tidak baiknya diikuti oleh siswa. Iya. Dan juga ini cerita aku juga, kan dulu aku PLP di pesantren ya, Bu. Oh gitu. Di Ciamis, salah satu pesantren di Ciamis yang emang basisnya benar-benar agama lah ya. Betul. Kayak harus ngaji dan lain-lain ataupun Betul. sholat di pondok pesantrennya itu sendiri. Nah, terus kan ada anak-anak kan masa-masa SMA, wajar ya mereka mah kayak puber gitu kan. Kalau lihat aku lihatnya kayak kesemsem gitu kan. Kayak IG-nya apa aku kasih, dan kayak pas aku update, bisa aku update lagi nonton konser musik, karena kan emang suka juga, dan emang bukan hal yang terlalu buruk juga kan. Ataupun betul. lagi siaran kita mau kayak lebih santai, lebih chill aja gitu. Iya. Kayak aduh ya anak-anak nge-follow aku gitu kayak. Iya. Jadi agak ada ketakutan untuk bisa menjaga image itu ya, Bu. Betul sekali. Betul itu punya image gurunya gitu. Iya. Gitu. Dan Bu, aku tuh paling takjub sama guru-guru yang bisa ngajar orang-orang yang mungkin, mohon maaf, berada jauh di luar kota gitu. Kayak di pelosok-pelosok pinggiran gitu. Apresiasi sekali ya, guru-guru hebat itu. Karena karakter orang-orang itu benar-benar beda-beda banget. Betul. Susah banget diaturnya. Betul kayak sekali. Bahkan udah punya mindset kayak lulus SD ya udah kerja aja, nggak mau sekolah SMP, SMA gitu. Minimal bahkan ada yang kelas 6 SD belum bisa, mohon maaf, baca tulis. Karena nggak ada dorongan atau motivasi dari lingkungan keluarganya juga ya. Betul sekali. Karena dulu aku pernah ada program di kampus namanya Kampus Mengajar. Jadi itu ngajar di salah satu SD di Tasik Selatan. Terpencil banget. Di mana tuh? Di Culamega, Bu. Culamega, aku pernah ke sana tahu. Yang jalannya itu naik, udah turun lagi. Iya, yang batunya tuh segede kepala gitu ya. Bener-bener banget. Betul. Dan tanahnya tanah gak ada merah. Gak ada sinyal. Harus Telkomsel, dan tiap jam 5 sampai jam 7 malam itu mati lampu. Masya Allah. Jadi kita tuh pas bulan puasa di sana gak tahu azan. Masjid tapi jauh, ada jam kan, tapi ada jam bisa lihat. Tapi kayak gak dibangunin sama azan gitu. Kayak misalnya kayak kalau puasa kan suka tidur kita habis asar. Iya betul. Tiba-tiba 6:30 aja belum buka puasa gitu. Nah di sana tuh orang-orangnya tuh gitu. Jadi murid-murid itu nggak ada semangat untuk belajar, Bu. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu mungkin mindset lingkungannya. Iya, karena faktor lingkungan itu. Dan bahkan yang menjadi keluh kesah guru-guru di sana juga, kayak gimana ya caranya untuk memotivasi mereka, ya minimal sampai SMA aja, atau sampai SMK aja. Betul. Padahal kan banyak di sana juga, ada SMA, ada SMK, ada SMP juga ada, pesantren ada. Tapi rata-rata mungkin dari 20 siswa yang lanjut SMP itu bisa 10 siswa. Itu bener-bener, bahkan si guru kepala sekolahnya sampai kayak, sok coba motivasi nih, tuh anak-anak mahasiswa tuh kayak gimana gitu. Betul. Jadi kita tuh bingung untuk ngajar tuh kayak ya udah kita ngasih motivasi aja dengan cara pendekatan gitu.
terlebih kepada kedua orang tua ya. Iya, orang tuanya itu kan, dan orang tuanya nggak ada dukungan sama sekali kayak. Iya, itu sih ya faktor udahlah, utama tentunya pasti dukungan dari orang tua. Gitu. Nah itu mungkin salah satu problem guru-guru di luaran sana yang mungkin harus jadi bahan pertimbangan lagi ya untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia ini. Betul sekali. Karena riskan juga, kasihan juga sih sama masa depannya gitu. Betul. Ya, tapi nih untuk Adisha sendiri cita-citanya ya apa, Disa? Jadi guru juga? Kalau cita-cita itu pengen jadi manajer. Aduh. Amin. Manajer atau kepala yayasan SMK Yapsipa. Iya, siap. Nanti berkolaborasi dengan saya. Iya, benar banget. Tapi oke, kalau cita-cita tuh bisa setinggi-tingginya ya. Iya, Coba betul. kita doa, mungkin ibu gurunya cuma bisa mendoakan aja dan Betul. ngasih support sesuai pengalaman hidup ya, Bu. Betul sekali. Karena ada kebanggaan juga ya, Bu, kalau misalnya guru Bangga sekali. anaknya bisa jadi Bangga. orang sukses gitu, Bangga, jadi orang yang bangga. berguna gitu. Betul. Oke. Nah, kita balik ke topik lagi ke ngomongin SMK Yapsipa itu Oke. sendiri. By the way, mungkin sahabat saya belum tahu lokasi SMK Yapsipa Oke. itu ada di mana. Oh iya. Coba dong saya kasih tahu, Bu. Oke. SMK Yapsipa itu di Padayungan. Padayungan. Di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 18 gitu. Itu Kecamatan Cihideng termasuknya. Barangkali di daerah Tasik ini sudah pada tahu ya Iya, Padayungan iya. di mana, atau kan Padayungan di mana? Tahu. Iya, di Bundaran Oh, HI mana? bukan. Beneran Siliwangi. Ya, betul. Dekat berapa ratus meter lah dari Unsil itu gitu. Iya, untuk iya. menuju ke SMK Yapsipa Oke. gitu. Dan kebetulan ini juga SMK Yapsipa kan sudah berdiri itu sudah lama. Oh, berapa tahun, Bu? Sudah kurang lebih 35 tahun. Masya Allah, lebih tua Masya SMK Allah. Yapsipa dengan saya. Iya, betul sekali. Bahkan waktu dulu saya ketika masa SMA juga ya saya sering lewat gitu. Oh iya, karena Ibu orang Gobras kan Iya. ya. Iya. Gitu. Jadi tentunya para alumni yang terdahulu tahu nih Yapsipa itu di mana gitu. Sudah tahu, alhamdulillah gitu. Lokasinya strategis lah. Strategis pinggir jalan Strategis banget. sekali pinggir jalan. Dekat dengan APE. Dekat Kalau dengan misalnya APE. mau hunting sedikit gitu. Ya. Dekat dengan pasar juga. Iya, tadi. bener. Dan juga mungkin kebutuhan siswanya itu gampang banget terpenuhi karena Betul. lokasinya Iya, di kota banget Betul, gitu. betul sekali. Jadi kalau misalnya ospek nih lagi bawa apa-apa dari panitianya, itu mah gampang banget, bisa langsung melipir ke pasarnya. Iya. Langsung. Ada di pipir Padayungan. Di pipir SMK. Oke. Nah, untuk keunggulannya, Bu, SMK Yapsipa mungkin ada prestasi-prestasi lainnya di Iya, bidang lainnya, betul. mungkin boleh dijelasin dong biar sahabat saya juga tahu nih Iya. SMK Yapsipa itu gimana. Alhamdulillah prestasi kami dalam bidang apapun itu, dalam bidang akademik ataupun non akademik, Iya. setiap tahunnya itu kami selalu mendapatkan penghargaan. Oke. Gitu. Kemarin saja contohnya kami mendapatkan penghargaan medali dalam ajang BKC. Oke, di Banjar oke. gitu. Alhamdulillah. Terus juga dalam perlombaan komputer gitu. Terus ini Disha kemarin sudah dari Polban. Oke. Iya, Lomba. Akuntansi, iya. Lomba Oke, akuntansi oke. masuk ke 10 besar dari berapa? Berapa grup ya pagi? 50 Pasti atau berapa? banyak lah, Bu, Banyak, se-Indonesia banyak, kan. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat karena di Bandung. Oke, Tapi di oke, Bandung. oke. Alhamdulillah itu. Oke. Jadi kami bisa masuk kancah provinsi lah. Provinsi gitu. lah ya. Alhamdulillah. Bahkan mungkin nextnya bisa nasional juga ya, Bu. Amin. Iya. Dan bahkan hal-hal seperti itu tuh yang bisa menjadi daya tarik sekolah itu sendiri ya, Betul. Bu. Berarti Betul. bahwa membuktikan bahwa didikan dari guru-guru itu benar-benar terrealisasi dan bahkan Betul. ini mungkin buktinya juga nyata di depan mata sahabat saya semua ada Iya. gitu. Ini testimoninya. Di testimoninya. Coba yang testimoni. Coba. Testimoni. Tapi gimana di kemarin lomba struggle-nya apa, kesulitannya apa? Kesulitannya tuh mungkin karena itu tingkatnya kan kita kira bakal tingkat SMK. Oke. Pembelajarannya tuh. Ternyata hampir 80% itu mereka pakai tingkat kuliah. Jadi itu tuh seluruh soal pakai oke. bahasa Inggris. Oke, oke. Gitu. Sedangkan yang kita pelajarin kan belum sedalam itu. Iya, Kita iya. juga belajar bahasa Inggris tapi cuman mengenal nama-nama akunnya. Iya. Untuk keseluruhan bahasa kan kita belum tahu Nah. gitu. Itu struggle-nya sih, Kak. Tapi keren loh, maksudnya kayak kita nggak terlalu belajar bahasa Inggrisnya gitu, tapi bisa masuk 10 besar itu kayak Alhamdulillah. Alhamdulillah. pencapaian yang luar biasa Yes, banget. Betul. Tapi gimana, seneng nggak?
Senang. ada di posisi ini. Tapi mungkin harus diingat mempertahankan itu lebih sulit ya. Iya, betul. Dan mungkin Betul. nanti nextnya mungkin bisa setelah kuliah bahkan akan bertemu dengan orang-orang yang Lebih hebat otaknya lagi tuh pastinya. monster banget. Dan bener ya Bu, ambisnya tuh minta ampun ya kalau kuliah tuh orang-orangnya. Iya. Ibu betul. ambis gak? Gimana? Pas kuliah ambis pasti. gak? Abis? Ambisius. Oh, ambisius sih. Banget Memang. ya. Iya. Kalau aku mungkin tanya Bu Titim aja gimana ya. Tapi Bu Kalau Titim kuliah itu kan beda dengan sekolah ya. Iya, Jadi iya. kuliah itu memang bagaimana diri kitanya gitu. Iya. Kalau kita mau berkembang, ya udah sok silahkan Mau berkembang. gak mau gitu. Iya, kalau di sekolah kan bener-bener tuh dididik itu bener-bener ya anak-anak tidak mau ini sama guru tuh dibimbing. harus gitu, gini, bener. kudu gini ya Iya, kalau sekolah tuh. betul. Kalau kuliah tuh lah masa kayak bodo amat, terserah kamu mau lulus 4 Iya. tahun, mau lulus 3 tahun, Iya, mau jadi mahasiswa abadi juga. It's okay, itu mah pilihan gitu Iya, ya. betul. Tapi kadang nih mungkin Bu kasih tips dong buat Disha yang mungkin bentar lagi untuk masuk kuliah ya, kelas 12 kan sekarang, supaya bisa apa ya, karena yang saya alamin tuh kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 semangat banget, Betul. Oh. sisanya Iya. ya biasa we. Mungkin bisa kasih tips Bu, mungkin Ibu pengalamannya udah lama banget nih. Tipsnya tetap konsisten. Iya. Itu konsisten dengan apa yang ingin kita capai gitu. Kalau misalnya Disha ingin menjadi tadi manajer Yeah. gitu, coba pelajari manajer itu seperti apa. Terus kita konsisten, jangan sampai tadi kan semester 1, 2, 3, 4 semangat lah. Ya, tinggal satu, Pada dua, di dua. akhir-akhir nih justru yang akan benar-benar kita Mau skripsi aja. gitu. Jadi memang harus konsisten. Itu. Teguh dengan pendirian gitu. Jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang ya seperti itu, punya Yang pacar lah, punya apa, justru itu yang merusak mental kita gitu. Dengan Iya, mempunyai iya, pacar sih sebenarnya banyak pikiran kan, jadi terang-terang pikiran itu. Iya. Apalagi yang Gitu. toksik pacarnya ya. Betul, toksik, serba tidak boleh gitu kan, udah. serba diatur. Udah. Gak bakal Udah. berkembang itu, gak bakal Betul, berkembang. udah. Berkembang. Dunia milik kita sendiri, kita yang akan menentukan masa depan kita. Oke. Tapi Disha ada gak sih kampus impian atau jurusan impian pengen kuliah di mana nanti setelah ini? Insya Allah ada sih. Tapi kalau untuk Disha sendiri tuh lebih ngejar pengen ke sekolah kedinasan. Oke. Tapi untuk sekarang baru nyiriin satu kampus itu Ulbi Lebih di mana tuh? di Bandung, Universitas Logistik. Oke. Minat ke sana kah? Iya. Oke. Minat. Kemanapun itu asalkan nantinya menjadi manusia yang bermanfaat. Iya. Nah, betul. tapi Bu kalau misalnya SMK tuh kan mungkin cetakannya beda dengan SMA ya. Betul, Kalau betul. SMA mungkin dituntut untuk bisa melanjutkan ke perkuliahan. Betul. Kalau SMK mungkin kalau yang mau kuliah ya silakan kuliah. Betul. Kalau yang mau kerja itu silakan bekerja. Bekerja, iya. Karena Iya. udah istilahnya banyak praktek lah di Betul, sekolahnya gitu. betul. Nah di SMA Yapsip itu sendiri gimana tuh fasilitasnya untuk anak-anak yang mungkin kelas 12 yang mau kuliahnya atau yang mau kerjanya, Betul. apakah diarahkan juga atau di betul. gimanain gitu? Betul. Alhamdulillah di kami berkaca dari lulusan yang setelah lulus gitu, kami selalu mendukung apapun yang ingin siswa rencanakan Oke. gitu. Jadi sebelum anak-anak keluar itu, jadi ada apa ya namanya? Di itu kan mana yang mau berwirausaha, mana iya, yang iya. mau melanjutkan kuliah dan mana yang mau kerja. Iya. Gitu, ada di BKK namanya. Oh iya Gitu. SMK ada BKK ya. Betul. Nah, kita fokuskan kalau yang mau bekerja gitu, kita carikan pelatihan-pelatihan gitu, Oke. pelatihan-pelatihan untuk supaya bagaimana bekerja itu dengan baik dan bisa dipakai di dunia industri, di dunia kerja gitu. Lalu yang kuliah pun kami memberikan solusi, misalnya mendaftarkan ke negeri dulu gitu, Ah, apalagi iya. ada KIP dan lain Iya, sebagainya gitu. Kami selalu mendukung apa yang siswa
rencanakan gitu. Jadi jangan khawatir ya lulus mau Jangan khawatir. bingung mau gimana gitu lulusnya. Kan kebanyakan kalau ke SMK itu tidak bisa kuliah. Iya, iya. Tidak seperti itu kata siapa. Justru kami mendukung gitu. Iya, iya, mendukung iya, iya. sangat mendukung jikalau siswa ingin meneruskan Iya, ke iya, iya. perguruan yang lebih tinggi gitu. Kami juga alhamdulillah alumni tahun 2000 berapa gitu ada yang masuk STAN juga. Aduh, Ya, Masya gitu. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada yang masuk negeri di Tasik atau luar Tasik gitu. Terus ada yang sudah bekerja di bank, di Kedinas lain sebagainya Iya. gitu. Alhamdulillah lulusan dari SMK Yapsipa Oke. gitu. Dan mungkin karena yang kuliah juga dari SMA Yapsipa itu banyak dan juga alhamdulillahnya di kampus-kampus ternama mungkin ya Betul, bukan yang betul. menjadi impian banyak orang Betul, di sana. Dan mungkin untuk yang kerja juga karena SMK tuh biasanya udah punya relasinya tersendiri ya Bu. Betul, betul. Jadi enak tinggal ngarahin Betul, aja. kita sudah sebenarnya. bermitra dengan siapa, dengan perusahaan apa gitu. Ya. Jadi anak-anak tinggal kita bimbing, adakan pelatihan, lalu nanti kalau misalnya sudah bagus nih, kita salurkan. Iya, iya, Gitu. Untuk mitranya sendiri nih di SMA Yapsipa itu dalam kota kah atau ada juga di luar Dalam kota? kota gitu. Biasanya dengan Matahari Ah, gitu. iya. Dengan pos juga itu kan mitra. Oh iya iya. Gitu. Iya. Itu berarti satu-satunya SMK yang ada posnya. Betul. Iya, SMK Yapsipa dong. The best. The best. Jadi anak-anak Yapsipa mah kalau misalnya kirim paket, Iya, betul. nggak perlu COD Betul. nunggu ekspedisi lain ya. Iya. Langsung aja di Langsung sana. aja ke pos gitu. Tapi dibuka untuk umum juga Bu itu. Dibuka untuk umum, jelas oke. gitu. Jadi kalau A juga mau ngirim paket apapun boleh kami tunggu. Bisa lah ya. Gitu. Nanti aku Atau kirim mau surat. beli token, pulsa, apapun itu. Ada juga di sana. Iya, Ya, ada. bisa pakai pay letter. bisa diatur itu nanti Karena ya. saya zaman sekolah ada teman jualan pulsa itu kayak semingguan lah gitu. Atau dicicil tina uang jajan Ya. gitu. Sehari 2.000 gitu. Wah, ini keren banget nih. Karisma juga baru tahu sebenarnya SMK Yapsipa itu di mana gitu karena Iya. kan Karisma orang Cisayong, Bu. Oh Jadi gitu. tidak tahu itu kota Tasik seperti apa gitu Amangan ya. kayak Yapsipa. Ya, Bawa udah. warga Cisayangnya ke SMK Yapsipa biar tahu. Siap nanti abis ini ya. Iya. Kita bawa segerombolan Cisayong ke Iya, sana. siap. Kami siap menerima. Karena mungkin jadi baru tahu sekarang padahal kan tadi juga Ibu udah bilang kok udah lama banget tuh 35 Iya, udah tahun lama banget. gitu. Iya. Dan ternyata kayak kemarin juga saya udah ke sana dan kayak wah, ini cocok banget. Maksudnya kayak ada minimarketnya di sana. Betul. Pas masuk langsung minimarket jadi Iya. nggak keburu sarapan bisa banget langsung makan ke Betul, sana ya. betul sekali, betul. Jajan bisa hemat juga di sana. Betul. Karena harganya juga pasti disesuaikan banget. Disesuaikan. Terus suka ada diskon juga, ada voucher, Oh, ada gitu. apresiasi untuk Yang suka konsumen belanja yang ya. sering Iya. jajan gitu. Nah itu ya Bu penerapan pemasaran secara Betul. langsung tuh di sana ya Betul, berarti. betul. Iya, itu secara realnya memang seperti iya, itu. iya. Anak-anak juga ketika melayani itu menggunakan baju market gitu. Oke, dan ada SOP-nya sendiri. Ada SOP-nya betul. Oke, keren banget. Karena mungkin kalau misalnya kita berbicara teori pemasaran, Betul. ya udah teori ekonomi meningkat, ekonomi menurun gitu ya. Lebih tahu. Ya kayak gitu-gitu lah, maksudnya dasar-dasarnya. Sedangkan kan kalau misalnya di realitanya kita tuh bingung harus kayak gimana caranya menggait konsumen. Iya. Gimana caranya memasarkan produk-produk yang mungkin bentar lagi expire. Iya, Itu betul. kan nggak diajarin secara teori Iya, banget gitu, harus di iya. lapangan, bener-bener di lapangan. Betul, Dan betul. ini terjadi bener di lapangan. Terjadi di lapangan. Itu Bu untuk sistemnya gimana Bu? Apa semua siswa diwajibkan atau ada apa UKM bukan UKM ekskulnya? Apanya? kah? Yang menjaganya. Yang menjaganya? Oh, yang menjaganya itu kita dijadwal. Ah, Dijadwal oke. dari semua jurusan. Karena memang kan semua jurusan juga ada kaitannya. Basicnya bisnis. Basicnya ya. bisnis, betul. Oke, Jadi oke. satu hari itu ada 3 siswa per setiap jurusan. Misalnya nih bagian kasir, biasanya pemasaran atau akuntansi kan. Akuntansi Nah, biasanya. gitu. Terus bagian administrasinya ada perkantoran gitu. Ah. Jadi kita saling berkolaborasi. Oke. Gitu. Pos juga sama seperti itu. Iya. Tapi itu pembukuannya sama siswa juga. Siswa, Iya, siswa. input. Alhamdulillah. Di akhir bulan itu suka ada input. Aduh. Betul. Makanya ya. kami itu sudah siap kerja nih Iya, anak-anak. maksudnya. Sudah Ditanya tidak usah pengalaman diragukan kerja lagi juga. gitu. Misalnya kayak ini baru lulus tapi udah ada pengalaman kerja 3 tahun. Betul. Sebenarnya training itu terjadi di sekolah, Iya, sudah iya, tidak iya. lagi di tempat kerja. Iya, Kalau iya. lulusan dari SMK Yapsipa, Bener. sudah siap untuk kerja. Ya, Gitu. nah mungkin untuk perusahaan-perusahaan nih di Tasik, di luar Tasik,
gak usah jauh-jauh nyari yang lain nih. Iya. Kalau yang udah ada jadi, gak usah bingung nanti ngajarinnya bakal gimana lagi. Ya udah alumni Yapsipa aja ya. Betul, Langsung betul di sekali. hire dan langsung paham lah hatam istilahnya. Iya, karena sehari-hari kan. Iya, Karena iya. sehari-hari belajar seperti Terbiasa itu. ya, Bu, ya. Terbiasa gitu. Bener banget. Keren loh, ada sekolah yang menerapkan sampai ke kehidupan nyata sekaligus gitu. Betul. Oke. By the way, sekarang kan abis beres UAS ya ujian. Iya. Kalau sekarang bukan UAS namanya apa ya? US Sekarang SAS. SAS. Asesmen sumatif akhir semester. Karena tiap tahun ganti-ganti namanya. Iya, PR betul. banget kan jadi guru. Betul. Dari UTS, dari PTS, terus sekarang jadi SAS lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya memang masih sama, itu Eta penilaian kene. akhir gitu. Bahkan dulu mah TPB ya Bu ya. TPB dulu zaman aku TPB SD. Zaman itu TPB. Zaman-zaman caturulan TPB itu dulu. Sudah ada belum banget. caturulan? Belum. Meniasa kolonial banget ya Enggak. saya ya. Aku mah udah KTSP. Oh. KTSP aku lagi di SMA waktu dulu. Disa tuh ngahulang Disa. Apa tuh itu? KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu KTSP Iya, ya. kurikulum merdeka yang kayak gitu Ya. gitulah pokoknya ganti-ganti gitu. Jadi memang harus ada perkembangan kurikulum Iya, pendidikan iya. itu. Nah sekarang kan abis ujian akhir lah ya. Tuh. Nah mungkin udah mau ada generasi baru lagi yang Ya. mungkin ada siswa baru lagi. Ya, betul. Nah untuk SMK Yapsipa sendiri udah prepare kah untuk Udah, PPDB-nya? kami sudah membuka PPDB oke. gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Gelombang 1 dari bulan Oktober, Iya. November dan Desember, Aha. dan gelombang 2 dari Januari, Februari, Maret. Iya. Gelombang 3 Juni, Juli, April, Mei, April, Mei, Juni. Pokoknya kisaran itu 3 ya. bulan, Iya, 3 Juni. bulan. 3 bulan. Iya. Oke. Nah itu untuk syaratnya gimana aja Bu? Syaratnya, nah untuk yang gelombang 1 ini kebetulan nih kalau misalnya pemirsa di rumah ataupun punya saudara, Iya, teman, sahabat gitu, gelombang 1 ini kita free masuk ke SMK Yapsipa. Bayangkan dong, iya, Oke, gitu, oke, free, tidak berbayar apapun itu untuk mengapresiasi karena kami diprioritaskan. Nah, gitu. Namanya diprioritaskan kan kita, wah, merasa Nasabah berarti prioritas. itu. Merasa berarti Iya, mempunyai iya. kebanggaan tersendiri gitu. Makanya kita memberikan apresiasi untuk gelombang 1, ya udah kita free masuk ke SMK Yapsipa Oke. gitu. Ada batasnya nggak Bu? Misalnya berapa orang gitu untuk yang free-nya? Ada gelombang satu? Oh, ada batasnya sampai 100 siswa. 100 siswa. Ya, tidak apa-apalah kami buka gelombang 1 itu. Oke. Gitu. Tuh, sahabat Bastal. Yang Ayo mau- mari. orang tuanya keburu mungkin kuotanya. nah, iya. Dan mungkin kebutuhan pendidikan lainnya kan karena sekolahnya udah free bisa dialokasikan ke yang lain. Iya, mungkin betul, bisa betul. buat orang tuanya buat usaha. Iya, ataupun- bisa buat beli baju seragamnya Iya, kan. seragamnya. Iya. Betul. Bener banget. Terus Bu untuk PPDB-nya berarti sampai bulan Agustus ya? Sampai bulan Juni. Juni. Ya. Nah, kalau untuk gelombang 2 kan dari bulan Januari, Februari, Maret Ya. itu ada bukan potongan sih, tapi ada cashback potongan juga Oke. Dari sebesar 30%. Gitu. pendaftaran itu sendiri. Oke. 30%. Nah, kalau yang reguler dari bulan April. April, Mei, Juni itu pendaftaran seperti biasa Iya. reguler gitu. Dan mungkin karena SMK Yapsipa tidak terpengaruh oleh zonasi nggak Bu sih? Iya, Ya. tidak. Jadi bisa banget nih. Bisa mau dari Bandung, mau dari Jakarta, mau dari luar negeri sekalipun boleh. soalnya Disya juga dari Lampung. Iya, Ah, Masya iya, dari Allah. Lampung betul. Oh penyiar kita juga ada dari Lampung. Ada dari luar kota Dari Lampung, banyak. oke. Gitu. Bisa langsung dideportasi dari Lampung ke sini. Bisa juga katanya dulu lihat-lihatnya di internet ya. di internet. Oke. Nah mungkin sahabat saya juga yang penasaran untuk pengen tahu kayak kesehariannya ataupun kegiatan-kegiatan di Yapsipa itu kayak gimana aja. Ada websitenya Bu atau mungkin Instagramnya? Ada, jelas boleh ada. dong dikasih tahu. Oke. Sekarang? Wah besok.
Aduh, saya harus nyari-nyari dulu soalnya Oh, gitu. boleh. Ini juga kalau Instagramnya sih udah aku cantumin, ada nih SMK Yapsipa TSM.official ya. Oh iya, nah itu. Di sana Betul. juga ada banyak banget ya informasi-informasi seputar sekolah Betul. SMK Yapsipa itu sendiri. Betul. Terus keunggulan kami juga ekstrakurikuler. Nah, itu. Banyak ekstrakurikuler di kami tuh. Oke. Ada 10 ekstrakurikuler. 10. Nah, Oke. ya dong, 10. Apa aja tuh, Bu? Yang pertama ada PKS. PKS itu patroli keamanan Ah, sekolah. iya, iya. Yang tidak semua sekolah itu punya ekskul itu. Benar, benar, Gitu. benar. Lalu yang kedua pramuka. Hmm. Yang ketiga Indoboxing. Kalau mau gegelutan gitu, Masya Allah sekali. ingin bela diri, Indoboxing, lalu BKC, BKC. ya, oke. Irema, Irema. ya, terus KKR, English Club, Oke. ya, komputer, Oh iya iya iya. tuh, terus kesenian, ya, satu lagi volley, Oke. gitu. Dan itu pelatihnya itu sudah pelatih yang profesional, Semuanya. insya Allah semuanya. Kami kami rekrut dari pelatih-pelatih yang memang sudah profesional dari luar sekolah. Iya 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 iya. Gitu. Karena gak mau tanggung ya Bu ya. Iya. Ada siswa berprestasi juga sekolah ikut bangga. Betul, gitu betul ya. sekali, Jadi, betul. apa salahnya sih difasilitasi dengan yang terbaik gitu. Betul. Nah mungkin sahabat saya juga yang mau mengembangkan bakatnya gitu. Kayak Betul. pengen, aku mah dari SMA juga udah ikut BKC. Oh, BKC. Nah, langsung aja ke SMK Yapsipa. Iya, Gitu. betul. Ataupun kayak aku mau udah volley langsung aja ke Ya, sana juga. betul. Tapi untuk PPDB-nya juga ada gak jalur prestasi kayak gitu-gitu? Ada, jelas ada. Oke, Ada oke. jelas. Apalagi kalau misalnya daftar yang sekarang nanti ada lagi gitu, ada plusnya. Ah, Kita berikan oke. selain gratis masuk, kita berikan juga tambahan-tambahan yang lainnya. Oke, Gitu. wah itu mah plus Plus, ya. plus. Plusnya tuh berapa kali? Oke. Nah itu sahabat Sel, bisa banget nih untuk sahabat saya yang mungkin punya saudara yang masih bingung mau SMK kemana, mau melanjutkan sekolah kemana. Karena bulan-bulan itu pasti bulan-bulannya bingung ya Bu Bingung. untuk nyari sekolahan di mana. Untuk kelas 9 ya. Kelas 9. Betul. Kayak mau lanjut kemana, SMK kah atau SMA kah gitu. Kalau SMK ya pastinya Yapsipa yang terbaik. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Mari bergabung bersama kami. Bergabung bersama kami. Nih buat mungkin untuk memantapkan kembali sahabat Sel supaya bisa bergabung dengan SMK Yapsipa, bakalan Ibu Neng sama Disha kasih semangat melalui jargonnya. Ya. Boleh dong Bu, gimana jargonnya? Jargonnya gimana? Oke, jargon untuk SMA Yapsipa bukan jargon ya, tapi ini lebih ke Visi. closing kita gitu. Ah, iya, pada iya. betul sudah closing atau belum? Masih ada waktu? Ya ini untuk menutup program ini, Oke. closingnya sama tagline dari Yapsipa. Oke, ya. tagline betul. SMA Yapsipa melangkah pasti menuju generasi hebat. Masih. Yeay. Melangkahnya pasti nih di SMA Yapsipa menuju generasi hebat, pasti hebat. Tidak melangkah dengan ragu-ragu Tidak, ya. betul. Jangan ada keraguan di antara kita. Nah itu sahabat Sel, aduh seru banget hari ini. Positif banget Masya karena Allah. ibunya benar-benar cheerful banget, benar-benar kayak seumuran ya Bu, kita seumuran mungkin. Seumuran ya, deh Bu? kayaknya, betul aslinya. Sama Disa juga seumuran. Seru banget obrolan kita bertiga kali ini sahabat Sel. Dan itulah beberapa hal yang menarik untuk kita bahas di SMK Yapsipa itu sendiri. Dan mungkin buat sahabat saya yang ketinggalan streamingnya, nanti kita bakal tayangin juga di YouTube. Jadi buat yang kepo ataupun kayak aduh aku ketinggalan deh kayaknya informasi menarik dari Yapsipa, boleh banget nanti kita kunjungi aja. Kita posting di Instagram kita di @sal94.6fm. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Yapsipa itu sendiri di SMK Yapsipa TSM.official. Dan juga ada OSIS-nya ya. Ada Apa OSIS-nya IG-nya? OSIS SMK Yapsipa. Nah, di sana ada informasi-informasi menarik seputar sekolah di sana sahabat saya. Jadi buruan follow dari sekarang juga, dan yang mau PPDB bisa melalui kontak personnya mungkin Ibu ada Betul, di ada. akun Instagram ya. Iya, ada. Ataupun bisa langsung ke sekolah ya. Dan? Iya, betul. Kami tunggu dengan senang hati. Oke. Oke. Nah, gitu sahabat saya, kita bertiga pamit undur diri. Thank you so much Ibu Disha Iya, yang udah hadir ke sini sama-sama, Aa. dan Terima nemenin kasih. hari Minggu aku yang berbahagia ini. Masya Allah, jangan tunggu bahagia, jangan bersyukur itu jangan menunggu kita bahagia, tapi bahagia itu dengan bersyukur. Allah. Gitu aja sahabat saya, kita bertiga pamit undur diri. See you, bye bye. Bye And love you semuanya. bye.